Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsep yang penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah konsep tentang kematian. Kematian ini adalah salah satu isu yang dibahas hampir semua agama-agama di dunia. Kalau ada satu agama yang tidak membahas tentang persoalan al-maut, persoalan kematian, maka agama itu dipertanyakan. Termasuk Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga membahas secara detail tentang persoalan kematian. Rujukan yang pertama yang bisa kita jadikan rujukan adalah tentu Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Al-Qur'an, membicarakan tentang kematian dalam Al-Quran, itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istilah yang digunakan dari beberapa istilah yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan kematian adalah kata ulah. Kematian itu adalah ulah. Oleh karena itu kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Quran, itu ada satu ayat yang sangat populer yang hampir semua kita paham dan mengerti. Apabila mereka ditimpa musibah, salah satu dari musibah itu adalah kematian, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan pasti kami akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan kata raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata raji'un itu adalah jamak dari kata raji. Kata raji itu isim fa'il dari raja'ah. Kata raja'ah artinya pulang. Jadi Allah gambarkan kematian itu dengan istilah pulang. Tidak ada satu aktivitas yang paling menyenangkan dalam kehidupan kita di dunia ini kecuali pulang. Kalau kita misalnya bekerja di pagi hari jam 7 jalan ke kantor, pada saat ketika jam 5 itu ada perasaan senang. Kenapa? Kita akan pulang ke keluarga kita, kembali kepada orang yang mengasihi kita. Kematian adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menikmati dirinya dengan sifat Rahman dan Ar-Rahim. Artinya apa? Kematian adalah sesuatu yang menyenangkan, yang pasti kita akan alami dalam kehidupan ini. Pulang, tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Apa syarat tersebut? Syarat yang pertama adalah kita harus tahu arah pulang. Anda bisa bayangkan kalau kita ingin pulang ke rumah, tapi kita tidak tahu alasannya, maka itu adalah musibah.
Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bagaimana pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu trik kepada kita, satu tip kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti di akhir tidak akan bermanfaat anak yang kalian bangga-banggakan, harta yang kalian kumpulkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang pulang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka syarat pertama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat, maka hati yang bersih. Kalau orang hatinya bersih, tentu orang itu terbebas dari dosa. Kalau orang terbebas dari dosa, maka dia langsung ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang surga ini buat orang-orang yang suci. Saya ingin buat satu ilustrasi sedikit. Kalau kita misalnya ada piring kotor hasil dari pesta, tidak mungkin langsung kita tahu di rak-rak piring bersama piring-piring yang bersih. Supaya bisa diletakkan di rak-rak piring yang bersih, tentu piring yang kotor itu harus dicuci, harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya sama dengan piring-piring bersih yang diletakkan ke dalam rak-rak piring. Begitu pula kalau orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh dosa dan maksiat, maka dia dicuci dulu untuk bisa ditempatkan dalam surga Allah yang Maha Suci. Bagaimana mencucinya? Tentu akan ditempatkan ke dalam neraka. Tapi perlu dipahami bahwa satu hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Kalau seandainya kita disiksa satu hari di kubur, di alam neraka, maka itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Kita tidak bisa bayangkan betapa lama. Maka di dalam kitab-kitab suci itu diajarkan bagaimana supaya membersihkan hati kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari sifat-sifat dan penyakit-penyakit. Maka banyaklah kitab-kitab tasawuf. Nah, salah satu yang menjadi rujukan kita ke dalam kitab itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu dibahas tentang ajaibul qalbi, keajaiban hati, dan salah satunya adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membersihkan hati kita supaya bersih dan ditempatkan langsung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu jalan yang kedua adalah taubat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab taubat, itu ada satu cerita menarik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan pada zaman Bani Israel itu ada seorang pemuda yang aktivitas hidupnya selalu diisi dengan maksiat dan dosa. Tidak ada satupun hari kecuali dia diisi dengan maksiat dan dosa, siang dan malam. Satu ketika dia tersadar, lalu kemudian dia bertanya kepada masyarakat, siapa orang yang bisa diajak konsultasi terkait dengan persoalan keinginan yang untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masyarakat pun menunjukkan kepada seorang ahli ibadah, abid, rahib. Lalu datanglah sang pemuda ini kepada rahib tersebut. Lalu dia cerita, wahai Ustaz, kalau bahasa kita seperti itu, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat begitu? Ahli ibadah ini lalu menjawab, dosamu sudah terlalu banyak, tidak ada pintu taubat begitu. Akhirnya sang pemuda ini langsung dia bunuh
ahli ibadah itu genaplah menjadi 100. Lalu dia tanya lagi ke masyarakat, kira-kira siapa yang bisa saya datangi untuk konsultasi terkait dengan keinginanku untuk bertaubat ini? Datanglah dia kepada seorang ahli ilmu min ulama Bani Israil, dari ulama Bani Israil. Setelah dia cerita bahwa dia sudah membunuh 100 orang, apakah masih terbuka pintu taubat? Lalu sang ulama ini berkata, apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau engkau ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan terima taubatmu. Akhirnya sang ulama ini lalu nasihati dia. Dia bilang kepada pemuda itu, kalau kau ingin benar-benar taubat, kau harus hijrah. Jangan menetap lagi di tempat yang penuh dengan maksiat dan dosa. Pasti kau akan terpengaruh lagi dan kembali kepada maksiat. Maka kau harus hijrah ke negeri di mana di situ banyak orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang penuh dengan orang-orang baik. Akhirnya sang pemuda ini lalu kemudian mengikuti saran dari ulama Bani Israil ini, pergilah dia ke tempat yang direkomendasikan oleh ulama Bani Israil. Belum sampai ke tempat yang dituju, tiba-tiba pemuda ini meninggal dunia. Para malaikat berdebat, malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat, diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Malaikat azab ingin membawa orang ini dan memasukkan ke dalam neraka, dan malaikat rahmat pun ingin membawa orang ini masukkan ke dalam surga. Terjadi perdebatan. Kata malaikat azab, orang ini belum satu pun ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Saya akan bawa orang ini dan masukkan ke dalam neraka. Malaikat rahmat pun mengatakan, orang ini sudah taubat dan tidak akan pernah lagi melakukan apa yang pernah dilakukan ketika dia hidup. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang diserupakan ke dalam rupa manusia sebagai mediator, al-hakam, sebagai mediator. Lalu mediator ini bilang kepada dua malaikat tersebut, diukur saja jarak antara tempat tinggal dia dan tempat yang dia duduk. Kalau seandainya lebih dekat kepada tempat tinggal dia, malaikat azab membawa orang ini ke neraka. Kalau seandainya lebih dekat kepada tempat yang dituju, malaikat rahmat yang akan membawa orang ini dan masukkan ke dalam surga. Pada Allah, takdir Allah, ternyata setelah diukur, jaraknya mendekati tempat yang dituju 1 jengkal. Allah punya kemauan. Kenapa? Karena orang ini benar-benar ingin taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari dosanya, maka dia seperti orang yang tidak ada dosa. Kalau orang tidak ada dosanya, bersih. Kalau orang bersih, pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya harus ada bekal. Kalau kita pulang kampung, kita tidak punya bekal, bagaimana menderitanya? Maka pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya bekal. Apa bekal tersebut? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah mengatakan, menginformasikan kepada kita, bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ayat ini turun dalam konteks haji, tetapi yang diambil dari pesan ayat ini adalah sesuatu yang bersifat umum, yaitu takwa itu menjadi bekal kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Kalau kita buat satu kesimpulan dari takwa itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, takwa itu adalah jima'u kulli khair,
kumpulan dari semua kebaikan. Apapun kebaikan, maka itu adalah bagian dari takwa. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekallah dengan memperbanyak kebaikan. Pernah di zaman Nabi Musa alaihi wasallam, ada seorang suami istri. Suami istri ini dia bercerita. Dia bilang istrinya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa benar Musa itu nabi?" Lalu suaminya bilang, "Memang dia nabi. Emangnya kenapa? Kalau dia nabi, tentu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lah iya, nabi pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istrinya bilang, "Bagaimana kalau kita minta doa sama Nabi Musa? Kita ini kan sudah lama hidup miskin, tidak ada enak untuk hidup miskin. Bagaimana kita minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar kita menjadi orang kaya?" Suaminya setuju. Lalu kemudian suaminya datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa ini kita tahu adalah kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami ini bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong doakan agar kami ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang kaya. Karena sudah lama kami hidup dalam kemiskinan dan kami merasakan bagaimana susahnya hidup dalam kemiskinan." Nabi Musa awalnya tidak mau, tapi akhirnya karena didesak oleh kedua orang ini, akhirnya dia setuju. Lalu kemudian Nabi Musa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bicara sama Allah, "Ya Allah, ada hambamu ini bermohon kepada saya untuk diceritakan keadaannya kepadamu supaya mereka diberikan rezeki yang melimpah sehingga menjadi orang kaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju, tapi waktunya cuma 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dia cerita sama kedua orang suami istri ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui apa permintaannya, tapi cuma 1 tahun. Suami istri bilang, "Gak apa-apa lah, gak apa-apa, 1 tahun belum lumayan." Akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, kedua suami istri ini pun menjadi orang kaya. Pada saat ketika mereka diberikan rezeki yang sangat melimpah, kekayaan yang sangat besar, dia ingat bagaimana susahnya hidup dalam kemiskinan, maka dia kemudian membantu orang-orang miskin, memberikan makanan kepada mereka dan membangun tempat-tempat penginapan dan perlindungan buat orang-orang miskin. Sibuk mereka berdua hanya berurusan dengan persoalan itu. Sampai 1 tahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, tetap menjadi atau masih menjadi orang kaya. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bilang, "Ya Allah, Engkau pernah mengatakan kepada saya bahwa memberikan rezeki kekayaan kepada kedua orang tersebut cuma 1 tahun. Kenapa ini sudah lebih dari 1 tahun tetap mereka ini masih menjadi orang kaya?" Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua orang ini sudah melaksanakan tugas, yaitu memberikan perhatian kepada hamba-hambaku, orang-orang yang memang membutuhkan. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya aku cabut kekayaan itu, aku malu. Maka aku biarkan mereka tetap dalam kekayaan selama mereka memberikan bantuan kepada orang lain. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu yang dimaksud dengan al-khair, kebaikan. Dan kebaikan itu adalah bagian dari takwa, dan takwa itu adalah bekal yang harus kita bawa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه، وأشهد أن محمدا رسول الله حسنت أخلاقه واتباعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.